Halo guys, balik lagi di channel Oya Movie. Kali ini kita akan merekap sebuah film mengenai 10 kasus peristiwa mengerikan yang terjadi akibat infeksi jamur yang bermutasi, yaitu The Spore. Oke guys, langsung saja kita bahas. Enjoy the movie. Kejadian dimulai tanggal 17 September. Di suatu kota kecil bernama Gornik, terdapat virus yang muncul dari jamur beracun yang telah bermutasi akibat pemanasan global dan menyebabkan 10 kasus kematian di daerah tersebut. 6 hari kemudian, tepatnya tanggal 23 September, seorang peneliti lapangan yang menggunakan APD berwarna kuning sedang mengambil sampel-sampel di hutan tempat kejadian tersebut, seperti sampel air, jamur, dan mayat-mayat di sekitar hutan. Lalu, dia menemukan sebuah tenda dan terdapat mayat yang sudah membusuk di dalamnya. Tidak disangka, tiba-tiba mayat ini pun hidup dan merusak APD peneliti tersebut. Lalu ia menyemburkan racun kepadanya. Peneliti ini pun langsung panik dan berlari. Tidak lama setelah itu, peneliti ini pun pingsan dan jamur-jamur ini mulai menggerogoti tubuhnya. Saat sadar, dirinya yang berjalan dengan sempoyongan pun lalu jatuh ke sungai dan akhirnya meninggoy. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal September 25, seorang pria bernama Lowell datang mengendarai mobil dan mendokumentasikan lokasi kejadian virus ini. Saat sedang memfoto sekeliling rumah, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh seperti jamur yang menempel di dinding. Setelah selesai, Lowell pun bersantai di mobilnya sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba saja terdengar ada wanita berteriak disusul dengan bunyi tembakan. Lowell segera mencari asal mula suaranya, lalu dia menemukan sebuah mobil berwarna orange, tapi tidak ada orang di sana. Kemudian Lowell menyadari kakinya yang terluka cukup dalam dan segera mengobatinya. Setelah itu, dirinya pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah kabin di tengah hutan. Menyadari kabin ini kosong, Lowell pun menjadikannya tempat beristirahat untuk malam ini, sembari dia mengerjakan tugasnya. Di tengah malam, Lowell pun terbangun karena mendengar suara aneh. Lalu dia keluar kabin dan melihat ada mayat peneliti yang berbaju kuning dan dikelilingi oleh jamur-jamur. Saat dia membuka penutup kepalanya, terlihat seperti daging busuk yang masih bernafas tanpa kepala. Lalu ada sesuatu yang merayap dari mayat tersebut. Lowell pun panik dan berlari kembali ke kabin sambil ketakutan. Di dalam kabin, dia pun merintih kesakitan karena luka di kakinya semakin parah dan membusuk. Sesaat dia ingin mengambil HP di mobilnya, tiba-tiba saja mayat peneliti ini pun hidup dan menarik kakinya dari bawah mobil. Lowell yang panik segera kembali ke dalam kabin. Tiba-tiba dia mendengar suara dari lantai 2 kabinnya. Saat dia mencoba ke atas, Lowell pun terkejut. Tiba-tiba makhluk ini langsung menyergapnya. Pagi hari pun tiba. Lowell pun terbangun dan langsung menuju ke mobilnya. Dia melihat tangan dan tubuhnya yang sudah terinfeksi. Dengan setengah sadar, Lowell pun pergi dari hutan dengan mengendarai mobilnya. September 24, seorang perempuan bernama Meadow sedang berjalan ke hutan untuk berkemah. Tiba-tiba ada mobil yang lewat dan ternyata itu mobilnya Lowell. Meadow pun meminta tumpangan pada Lowell. Di dalam hutan, tiba-tiba Lowell menghentikan mobilnya dan langsung menyerang Meadow. Untung saja Meadow berhasil kabur. Lowell pun mengejarnya seperti zombie. Setelah beristirahat sebentar, Meadow pun kembali melanjutkan pelariannya, sedangkan Lowell yang kelelahan pun berakhir meninggoy di samping pohon. Selanjutnya kejadian Wendy dan Franklin. Meadow pun akhirnya menemukan sebuah mobil van berwarna hitam. Tapi saat melihat ke depan, betapa terkejutnya dia melihat mayat pria di kursi roda dengan jamur yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian dia pun masuk ke kabin di depannya, lalu melihat seorang wanita bernama Wendy yang tubuhnya sudah bermutasi seperti monster. Wendy meminta tolong agar dirinya dibunuh, karena virus ini mulai menggerogoti dirinya. Meadow pun mengabulkannya. Dia mulai menyiram minyak di sekeliling Wendy, tapi saat ingin membakarnya, dirinya pun tiba-tiba tidak sanggup melakukannya.
Lalu Mido menuju ke mobil dan menemukan sebuah shotgun. Dia pun kembali dan memberikan senjatanya kepada Wendy. Saat Mido ingin keluar, Wendy pun segera menembak dirinya sendiri. Darahnya pun muncrat mengenai luka di punggung Mido. Mido yang panik segera kembali ke mobil dan mencoba menelpon dengan HP yang dia temukan. Tapi sayangnya telepon itu pun tidak berfungsi. Saat sedang putus asa, tiba-tiba darah monster tadi merayap dari belakangnya. Mido akhirnya berjalan dengan lemas seperti mayat hidup, penuh dengan luka di kepala dan badannya. Lalu dia pun terjatuh dan akhirnya meninggal. Tanggal 22 Oktober, kejadian virus ini dialami oleh Vera dan Thomas. Di dalam sebuah rumah yang gelap, ada mayat lelaki yang terinfeksi tergeletak di lantai. Lalu ada wanita bernama Vera di balik pintu memegang pisau dan senter penuh ketakutan. Vera mencoba mengambil HP di samping mayat. Lalu dirinya mencoba mengirim pesan ke anak-anaknya, tapi tidak dapat terkirim. Tiba-tiba anaknya yang bernama Thomas pun datang. Dia menenangkan ibunya. Ibunya pun menceritakan jika Ben tiba-tiba menjadi tidak waras dan kepalanya tumbuh sesuatu. Thomas pun lalu mengajak Vera pergi dari sini. Awalnya Vera menolak karena takut Avery atau adiknya Thomas datang mencarinya. Di dalam mobil, saat Thomas hendak memundurkan mobilnya, dirinya melihat sesuatu bergerak dari belakang. Thomas pun segera mengecek keadaan di belakang dan kembali dengan tangan penuh darah. Kemudian mereka pun pergi. Setelahnya mereka pun sampai di tempat Avery. Mereka pun mencoba mencari adiknya, tapi mereka tidak dapat menemukannya. Lalu Thomas mengambil kotak berisi perlengkapan yang telah dia siapkan. Di saat Thomas dan Vera sibuk memasukkan kotak ke mobilnya, di dalam kegelapan tiba-tiba saja ada makhluk yang mengawasi mereka berdua. Lalu saat mereka masuk kembali tanpa disadari, tiba-tiba ada wanita berbaju kuning yang terinfeksi berjalan menuju mobil mereka. Ketika Thomas dan Vera ingin mengambil sisa kotaknya, tiba-tiba saja mereka mendengar suara. Lalu Thomas dan Vera segera mengecek keadaan di sekitar mereka. Dan benar saja, ada dua anak kecil yang sudah bermutasi menjadi monster langsung mengejar mereka. Tiba-tiba mereka pun panik dan segera lari keluar. Thomas dan Vero pun melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi di tengah jalan, Thomas berhenti untuk melihat peta. Tiba-tiba saja dari kursi belakang, muncul makhluk yang langsung menyerang mereka. Tanggal 23 Oktober, kejadian yang dialami Serena dan Israel. Di dalam garasi, sembari mendengar radio mengenai virus ini, seorang perempuan yang bernama Serena sedang mempersiapkan perlengkapan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba saja, ada seorang pria berlari dengan panik masuk ke dalam garasinya. Pria ini bernama Israel. Serena meminta pria ini pergi dari garasinya, tapi ia menolak karena ada monster yang mengejarnya. Setelah keadaan tenang, Serena menjelaskan dirinya ingin mencari adiknya yang berkemah di hutan. Sedangkan pria ini dan istrinya baru beberapa hari sampai di daerah sini, dan awalnya ingin pergi berkemah juga dengan keponakannya. Lalu saat sedang bercerita, tiba-tiba terdengar suara monster dari luar. Pria ini pun mengajak Serena pergi, tetapi Serena tidak mau karena merasa ini adalah tempat yang paling aman. Tiba-tiba terdengar suara tangisan wanita dari luar. Israel pun berpikir jika ini adalah suara istrinya, dan bergegas ingin keluar. Serena pun lalu mengancam, jika dia keluar, dia tidak akan membiarkannya masuk kembali. Israel pun tetap kukuh dan pergi keluar. And it might not be. Okay, I'm not gonna... Beberapa saat kemudian, Israel kembali dengan istrinya. Israel memohon untuk dibiarkan masuk, tetapi Serena menolaknya. Lalu Serena yang merasa kasihan segera mengambil senter dan keluar menjemput Israel bersama istrinya. Yang terakhir, kejadian mengenai Lily. Serena membawa Israel dan istrinya yang bernama Lily masuk. Saat mereka membaringkan Lily yang kesakitan, tiba-tiba Serena terkejut melihat jamur hidup yang tumbuh di punggung Lily. Israel pun memaksa menarik jamur itu dari punggung Lily, hingga dirinya menjadi lemas dan tidak merintih lagi. Tiba-tiba saja, mereka dikejutkan dengan suara gedoran dari luar garasi Serena, yang ternyata adalah monster yang sudah bermutasi. Lily pun tiba-tiba tidak bergerak. Lalu dari tubuhnya muncul suara seperti tulang-tulang yang patah dan bergerak tidak beraturan. Ternyata ada makhluk yang hidup di punggungnya. Serena ingin mengusir Lily, tetapi Israel pun menolaknya. Tiba-tiba saja, jamur yang berada di punggung Lily pun meledak dan mencipratan darahnya ke Israel. Lalu muncul monster dari punggung Lily. Serena pun segera pergi dari garasinya.
sedangkan Israel tewas oleh monster itu. Oktober. Di sini Serena sedang mengemudi sebuah mobil. Tiba-tiba ia stop di pinggir jalan dan melihat Vera. Serena pun membiarkan Vera masuk ke mobilnya. Lalu mereka berdua pun pergi dari daerah ini selamanya. Di akhir cerita, Serena menyampaikan pesan dari radio dengan mengatakan virus ini menyerang orang dengan memakan tubuh orang tersebut dengan cepat dan membentuk semacam makhluk, lalu menyebar lewat spora dan darah saat berkontak langsung dengan manusia. Dan dirinya pun telah melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mengatakan ini bukanlah hoaks dan mereka butuh lebih dari vaksin untuk melawan ini. Lalu film pun berakhir. Hore! Sekian video ini. Sebelum aku tutup, jika ada saran, masukan, dan kritik, langsung saja komen di bawah ya, agar channel ini makin berkembang. Terima kasih.